Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Cep Nikmat di Lengkong Bagja. Login obrolan dialog milenial, khususnya mengenai perekonomian Desa Lengkong ataupun UMKM Desa Lengkong. Nah, bagi warga Desa Lengkong dan sekitarnya yang mempunyai produk usaha nih UMKM-nya, silakan bisa ngobrol langsung di podcast Desa Lengkong. Tidak hanya ngobrol, kita memfasilitasi foto produk dan iklan produk. Silakan bergabung dengan kami, langsung saja datang ke Desa Lengkong. Temui, nanti ada tim Lengkong Bagja Channel. Oke. Login kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh dua sosok santri ajengan muda yang karismatik. Makanya di sini terasa adem karena di depan saya ini para ajengan nih ya. Oke, di sini sudah kedatangan Pak Sukron dan Pak Sola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tos tiasa dongkap di podcast Lengkong Bagja, Kang. Sapa dulu orang-orang warga Desa Lengkong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sukron ini sekarang aktif di mana, Kang? Sekarang aktif Aktif mengajar. Kalau mengajar di Al-Khalili. Di Al-Khalili, ya. Di Salafiyah juga, kemudian di The Pilar. Ya. Itu di Ciganitri ya, di Ciganitri. Dan beberapa kegiatan di Kota Bandung. Beberapa kegiatan mengajar ya. Ya. Kegiatan mengajar. Kalau dulu lulusan mana, Kang? Ini biar semua tahu gitu. Untuk pesantrennya di mana gitu kan. Gitu. Untuk CV singkat ya. Ya, CV singkat. Pendidikan dulu SD Ciganitri ya, SDN 02 Mulyasari. Kemudian SMP di Dayakolot, SMP 1 Pasigaran gini. Pasigaran dulu mah Pasigaran. Favorit dulu itu Pasigaran itu. Nah, setelah itu kalau tidak salah 2001 lanjut ke sana Tebuireng MK Madrasatul Quran. Itu sampai 2005 lulus sekolah 2005, tapi karena di sana itu programnya tahfidz Al-Quran, kebetulan saya belum selesai, jadi lanjut lagi 1 tahun, keluar 2006, kemudian lanjut ke Unisba sampai 2010, lanjut lagi S2 sampai 2013. Wah, luar biasa. Berarti Quran berarti fokusnya di Quran. Ya, kalau di Al-Quran, MK-nya Tebuirengnya lebih kepada target utamanya ya. Itu tahfidz Quran. Alhamdulillah selesai. Kemudian bisa masuk ke Unisba juga, salah satu beasiswa kemudahannya yaitu beasiswa tahfidz. Jadi di Unisba ada. Luar biasa. Jadi kerjanya emang expert di Al-Quran ya. Tahfidz gitu ya. Ngajar ini juga dosen atau? Pernah ya. Di Unikom pernah sempat, tapi karena satu hal jadi tidak ini, sekarang lebih kepada fokus santri lah. Siap. Santri. Nah, ini Pak Sukron, di sebelahnya ada Pak Solah gitu ya. Ajengan Solah. Ini adik kakak. Gitu ya. Ini adik kakak gitu ya. Silakan Pak Solah sapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kalau sekarang ya. Selamat siang untuk warga Desa Lengkong, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Sekarang mungkin saya perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Salahuddin Alayubi.
Jadi memang kita sekarang saya asli warga desa Lengkong ya, Ciganitri gitu ya. Lengkong Ciganitri. Nah, sekarang kita lagi merintis pesantren yang ya. di dekat perumahan Da Amerta itu, yang kalau biasa kalau hari Minggu ada pasar Minggu ya, pasar tumpah ya, pasar kaget ya. Pasar kaget. Itu di belakang itu biasa ada saung-saung, itu tempat pesantren kami. Kalau di pesantren itu khusus Quran juga? Iya, kalau di Al-Khalili itu ya kita belajarnya komprehensif ya. Jadi ada visi kami bagaimana menciptakan anak-anak itu yang amaliyah ilmiah. Jadi lebih stressingnya kepada tahfidzul Quran. Kemudian kitab kuning, kitab yang kita kaji diantaranya Tafsir Jalalain, Kifayatul Akhyar, ya, dan masih banyak lagi. Tapi anak-anak lebih ditekankan kepada tahfidzul Quran dan penguasaan kitab kuning, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Luar biasa ini mencetak kader-kader santri Qurani yang bedas. Kalau Kabupaten Bandung itu bedas banget gitu. Bedas banget pokoknya. Kang, tadi di awal kan saya menyebutkan konten login ini kan berbicara UMKM nih, mengenai usaha, mengenai perekonomian di Desa Lengkong. Nah, menarik. Saya tidak akan membahas tentang kajian Qur'annya di sini gitu Kang, tapi lebih ke yang sudah dipraktekkan. Ya, yang sudah dipraktekkan dari kajian Al-Qur'an ke kehidupan sosial, terutama kehidupan ekonomi. Nah, di sini ternyata ajengan-ajengan ini tidak hanya mengajar saja gitu ya di pesantren ataupun di sekolah, tapi mempunyai kegiatan lain di luar itu, yaitu ada sebuah usaha Kang ya. Ada sebuah usaha. Usahanya itu katembat. Nah, produksi katembat. Menarik, yang saya ingin tanyakan, kok kepikirannya awalnya katembat gitu? Betul. Mungkin sedikit saya jelaskan ya awal mula kenapa kami terjun di produksi ketembat gitu ya, produksi ketembat. Ini berkah dari Al-Quran juga sebetulnya. Berkah dari menyampaikan atau mengajarkan Al-Quran ya. Kebetulan kita punya jamaah yang awal yang si jamaah ini tuh produksi stick katembat itu kan bahan bakunya dari stick, kayak penyerot ya, kayak sedotan. Itu disebutnya stick katembat. Awalnya di itu ngobrol ya, bagaimana selanjutnya itu kita banyak tahu tentang katembat dari beliau gitu ya. Akhirnya kesimpulannya terjun di mesin katembatnya. Jadi kalau yang jamaah itu yang sticknya, bikin sticknya, nah kita yang produksi katembatnya. Katembat ini bahan bakunya cuma 3. Pertama stick, kedua kapas, yang ketiga lem. Nah gitu. Jadi alhamdulillah ini sticknya bisa dapat. Nah baru yang lainnya itu kita dapatkan dari orang lain. Nah jadi tapi intinya kan di sticknya gitu, intinya di sticknya. Nah itu awal mulanya berkah dari kita mengajar Al-Quran juga gitu ya, tidak lepas dari situ. Jadi itu langsung kita bikin bikin produksi. Berarti ini udah berapa tahun, dari sejak kapan? Ya sebetulnya sejak pandemi ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita sudah mulai sudah merencanakan gitu ya. Tapi pas pandemi lah, alhamdulillah jalan mesin dan sebagainya itu pas pandemi. 2019 berarti ya, 2019 lebih. Terus memasuki masa pandemi, ngaruh nggak Kang? Masa pandemi ini ke penjualan gitu? Secara produksi tidak ya. Secara produksi tidak. Tapi secara penjualan ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar. Karena ternyata si katembat ini tuh sama seperti tisu gitu ya.
pemakaiannya itu kan cepat gitu. Cepat ya, sekaligus Sekali- buang sekali gitu ya, buang. sekali pakai ya, Nah, sekali gitu, pakai pakai. buang ya. Jadi ternyata walaupun pandemi yang saya lihat, karena yang produksi juga tidak hanya di sini, beberapa yang saya lihat ternyata alhamdulillah terus aja gitu. Jadi pengaruhnya sedikit lah, tidak terlalu lama gitu. Beda dengan usaha-usaha yang lain, Iya, iya. apalagi yang UKM yang di pinggir jalan, itu kan ketika pandemi sudah gitu ya. Nah kita alhamdulillah tempat ini masih berjalan gitu. Kalau sehari itu produksi berapa banyaknya? Ya, awal-awal masih kalau target Targetnya. sehari itu kurang lebih satu mesin sekitar 50 kilo ya, satu mesin itu satu shift. Tapi kalau kita bisa paksakan 2 shift atau kita bikin 2 shift itu bisa 100 kilo untuk satu untuk satu hari. Satu hari produksi Satu itu ya. Satu mesin gitu. Gitu. Kalau pemasaran nih Kang salah pemasarannya itu ya marketnya gitu kan. Itu kemana saja gitu? Ada yang kita ada online, ada offline ya. Kalau di online Ya Facebook, Facebook. kayak gitu. Kadang WA ya. belum ke marketplace belum. Belum. Tapi Karena, pasti mau coba ke sana kan. iya. Karena kita sedang proses legalitas juga. Oh iya. Tapi kebanyakan mah online, offline ya. Offline. Ada yang di Jawa, ada Jawa dan luar Jawa. Karena yang kita jual itu tidak retail. Yang kita jual itu curah, kiloan, Iya. produksi. Makanya yang banyak mengambil itu agen-agen besar aja gitu. Tidak retail. Iya, gitu. iya. Offline berarti ya ini ketika ngajar juga dibuka gitu. Jualan juga ketika ngajar di mana atau pesantren jemaah lebih ke sana Enggak sih, nggak? soalnya kan kita mah pabrikan ya. Jadi kalau pabrik itu langsung ke agen-agen besar iya. gitu. Kalau jam Paling yang itu mah secara pribadi saja secara mungkin ya. pribadi dan Ada kita yang memang ini juga. paling kita mempromosikan aja bahwa di pesantren gede itu anak-anak selain diajarkan untuk mengaji dengan baik, anak-anak kita latih untuk bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses di kemudian hari gitu aja. Menarik ini, jadi santri tidak hanya diajarkan itu tadi kitab kuning ataupun kajian Al-Quran, tapi bagaimana santri pun diajarkan untuk memproduksi sebuah usaha. Ini sangat berguna nantinya ya. Ketika santri ini sudah keluar, nanti sudah siap gitu ya di dunia setelah pesantren. Jadi gitu mentalnya kan. kita latih gitu ya. Jadi santri tidak boleh berpangku tangan gitu. Betul. Mengandalkan amplop aja, Ya. nggak boleh. Iya betul. Walaupun Kemandirian amplop santri ya. Iya, walaupun amplop itu penting juga ya. Kemandirian santri. Kalau lokasinya di mana? Lokasi produksi? Ada 2 ya, di Grande Pilar sama di Ciganitri. Ciganitri itu yang nomor 5. Iya. Ya RW 9 ya itu. Nomor 9. Itu di situ. Jadi diberdayakan semua santri gitu kan ya. Ya, untuk sementara santri kita berdayakan untuk mengepak ini. Nah, itu yang apa namanya? Packing. Packingnya. Jadi santri kita berdayakan kalau ada waktu luang mereka membuat packingan cotton bud. Ini apa namanya Kang? KSI, Karya Santri Indonesia tanpa bahan pemutih. Apa yang menjadi kelebihan keunggulan nih dari tempat lainnya gitu kan? Ya, pertama dari bahan baku ya. Ini kita komplit ya. Ada warna putih. Jadi cotton bud bisa berwarna-warna ya. Iya. Ada warna kuning, biru gitu. Dan kualitas juga alhamdulillah dibandingkan dengan yang lain kita masih unggul. Salah satu keunggulannya di warna. Di warna ya? Nah, ada beberapa yang bikin juga warna, tapi ketika dibandingkan dengan warna kita lebih cerah, lebih unggul gitu. Terus yang kedua dari kapas. Kapasnya tidak mudah copot. Iya. Jadi ketika dikorek gitu ya ke telinga, itu kalau yang kualitasnya jelek itu pernah ada kasus kapasnya di dalam. Iya. Gitu. Bahkan di gini juga sama langsung tangan kelupas itu ya? langsung melupas.
Nah ini alhamdulillah kita bisa unggul di situ ya kualitasnya. Terus yang ketiga ini keunggulannya ternyata ini santri juga bisa gitu. Betul. Mungkin melihat ketembat atau barang-barang seperti ini ya, seperti yang sekali pakai ya, tisu ataupun apa segala macam gitu ya. Gitu. Itu kan biasanya orang lain yang bisa bikin. Iya. Nah, ternyata kita juga santri insya Allah bisa ya, asal ada semangat, kemauan itu ya, kemandirian itu dan kerja keras. Nah, menyambung ketika santri ini ya ini kan ini sudah modern Kang ya, dengan segala informasi yang berkembang bahwa santri itu tidak harus mulu tadi ya, tidak harus mulu ngaji, yang ngaji perlu lah itu mah kewajiban, tapi di sisi lain ada nilai lain yang ternyata potensi santri bisa diberdayakan juga. Bisa, ini kan pasti menjadi prinsip dari akang-akang ketika bikin usaha, karena mungkin secara basic tidak ada basic usaha kan. Betul. Nah ini yang menjadi menarik, kok berbisnis gitu, kok berwirausaha, karena kesannya gitu ya ada semacam Ustadz mah fokus gitu ngurus ngaji ataupun ngurus pesantren. Nah ini yang menarik, biar nanti jadi motivasi bahwa ya semua bisa menjadi pengusaha kan gitu kan ya. Betul. Nah itu apa yang ingin disampaikan kan ketika ajengan ataupun santri itu ya hayu gitu ya, mulai gitu ya. Mungkin dari saya dulu ya, nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Solah. Kalau saya secara pribadi ya memang tidak ada juga gen bisnis ya. Orang tua tidak ada. Orang tua itu guru ya, orang tua guru. Kita gennya gen silaturahim. Betul. Jadi terciptanya usaha ini pertama dari berkahnya kita ngajar ya, dan silaturahim. Ternyata betul silaturahim itu sebagaimana hadis ya, itu bisa memperluas rezeki kita. Iya. Nah, motivasi kita juga adalah kalau kata orang Sunda ya, santri itu harus bisa ngaji, harus bisa juga ngejo. Nah gitu kan. Itu istilah yang sederhana tapi luar biasa gitu kalau kita cermati dan dalami gitu ya. Nah, itu terinspirasi dari hal itu. Oh iya. Kita sebagai santri juga harus siap hidup ya. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Solah, kita harus siap hidup, jangan sampai kita minta-minta atau mengandalkan dari pemberian orang lain. Nah, maka ketika itu sudah ada, ya kan, sudah ada pada diri kita, insya Allah itu bisa terjadi gitu ya. Nah, dan alhamdulillah ya, sebelum nanti ditambahkan, alhamdulillah produk kita juga kemarin kita ikut di dalam program OPOP. Ya. OPOP itu one pesantren one product. Itu se-kabupaten? Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah, cuman sekarang tahapnya baru tingkat kabupaten. Oh iya. Nanti rencana sebelum Desember kalau tidak salah, atau awal Desember itu rencana tingkat provinsi ya. Sekarang baru tingkat kabupaten. Alhamdulillah kemarin sudah audisi 2 ya, dan itu sudah disurvei ya, sudah oleh Dinas Koperasi dan oleh panitia OPOP ke tempat kita, ke tempat produksi. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya dari seluruh warga Desa Lengkong ya, wabil khusus Kampung Ciganditri. Mudah-mudahan pesantren kita itu bisa juara 1 lah. Amin. Di tingkat kabupaten. Itu berarti hari ini sudah masuk ke kalau berapa besar atau gimana? Sudah. Dari tiga besar. Kabupaten itu cuma 3. Kabupaten itu kemarin yang lolos itu 15 pesantren. 15 pesantren disaring lagi. Tingkat kabupaten ya. Dari berapa pesantren itu? Dari ratusan. Kalau se-Jawa Barat mah 1000. Tapi kalau dari kabupaten kemarin yang masuk ke audisi 2 itu ada 15 pesantren. Dari ratusan pesantren ya. Dari ratusan pesantren. Nah, dari situ alhamdulillah pesantren kita terpilih dengan produk
tempat ini. Pesantren lain banyak juga, ada yang di bidang pertanian, ada perikanan gitu kan. Tapi alhamdulillah ini Katembat ini bisa masuk di audisi 2 tingkat kabupaten. Berarti artinya yaitu tadi ini sudah melakukan di penilaian berarti ya ini tuh tadi disebutkan bahwa ini mempunyai keunggulan yang lebih kan Katembat ini dibanding yang lain gitu kan. Dan tidak pernah ada pesantren yang membuat usaha Katembat. Biasanya kan pesantren lebih ke fashion, makanan dan lain sebagainya. Jadi unik kita ya. Bisa dikatakan sebagai pelopor lah. Pesantren pelopor dalam bidang usaha Katembat. Pengumumannya kapan? Penilaiannya? Rencana minggu ini. Ya, rencana minggu ini untuk menentukan juara 1, 2, 3-nya. Luar biasa. Gitu. Doanya ya dari semua mudah-mudahan produk Katembat ini melaju terus gitu ya ke tingkat sampai provinsi gitu. Ini kan jadi apa ya? Jadi menambah kepercayaan diri sebuah pesantren ya. Gitu. Bahwa ya ajang-ajang tidak hanya lomba-lomba yang sifatnya keagamaan gitu ya, tapi kita bisa bersaing di tingkatan kabupaten bahkan provinsi itu membawa sebuah hal yang baru. Itu tadi yang usaha ini kan gitu. Iya. Ini dari ratusan kan ya, dari ratusan yang mengikuti akhirnya tersaring masuk 3 besar. Kita mengalahkan pesantren-pesantren besar di kabupaten. Luar biasa gitu. Yang mungkin secara produk mereka sudah lama juga mungkin ya. Udah jelas, sudah santri banyak itu produknya. Tapi kita pesantren baru, usaha baru, tapi bisa mendapatkan keunggulan ya, itu merupakan keberkahan bagi kita. Berarti pas di sana presentasi kan? Iya, presentasi. Kebetulan saya sendiri yang mempresentasikan produk ini gitu. Karena itu kan dinilai ya. Ya, dinilai langsung. Kalau misalkan presentasinya atau menjelaskannya ya kurang bagus, kurang pas, ya nggak bisa gitu ya. Betul. Yang saya rasakan betul-betul kompetitif lah. Berarti jiwa entrepreneurnya memang sudah ada gitu ya, walaupun secara basic tidak ada kan gitu ya. Ya itu kan dari kesungguhan Pak ya Kang ya, dari kesungguhan betul. Dari kesungguhan kita melatih untuk memperkenalkan, untuk memproduksi kan gitu. Ini kan jadi harapan baru lah buat pesantren, menjadi inspirasi gitu. Tidak hanya tadi gitu kan keagamaan. Tadi Kang menyambung yang tadi OPOP ini sudah sejauh ini ya perjalanan, walaupun Katembat ini baru berapa tahun gitu ya, 3 menuju 3 mungkin ya. Menuju 3 sekarang sudah mengikuti ajang OPOP One Produk pesantren. Ini kan itu program gubernur ya. Gubernur ya. Pemprov. Ini tidak mudah kan untuk sampai pada tahap ini gitu ya. Pada tahap ini pernah tidak mengalami, walaupun 3 tahun nih kayaknya, mengalami masa aduh ganti gitu. Pernah tidak kan merasa produk ini gitu, ada nggak gitu masa-masa mending ganti usaha lain lah gitu. Betul. Jadi memang seorang pengusaha harus terus berpikir ya. Berpikir dan berinovasi gitu ya. Ya kalau kami sih berencana kalau ini sudah jalan stabil, berencana apalagi ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita usahakan lagi gitu. Itu sudah ada ya berencana. Yang jelas bagaimana kita bisa mengasah gitu kan dan melatih santri sebanyak mungkin supaya untuk bekal mereka juga gitu. Betul. Mereka juga di masa depan gitu. Jadi peluang-peluang kalau ada peluang yang menarik, insya Allah bisa kita lakukan. Kalau hambatan dalam usaha itu lumrah lah di mana-mana ya. Tinggal tergantung kitanya survive-nya ya. Tinggal tergantung kita kuat apa tidak menahan cobaan, menahan tekanan kan. Itu mah udah lumrah, tapi kita tetap terus dan alhamdulillah walaupun banyak rintangan, banyak hambatan jalan dan kita sekarang
calon kandidat gitu ya, calon kandidat juara gitu kan. Ini kan nanti kalau pengumuman juara kan gitu ya, ini kan jadi produk unggulan Desa Lengkong juga kan gitu. Betul. Membawa nama baik Iya, desa. membawa nama baik desa. Apalagi kan nanti bisa jadi oleh-oleh dari Desa Lengkong nih ketika ada tamu itu, ya udah ini hasil produk anak bangsa gitu ya, produk sendiri gitu kan gitu. Artinya kan kita bisa bersaing gitu ya, kita bisa bersaing dan percaya diri kan gitu. Ya itu kan melatih itu kan, percaya diri gitu. Kadang walaupun udah 3 tahun percaya diri, bersungguh-sungguh dan inovasi. Itu kan ya. Ya. Itu inovatif. Maka setelah ini tadi disebutkan apalagi nih setelah ini, itu saya jadi penasaran karena ini pasti ada ide-ide lain. Ya, ada ide-ide lain, bisa jadi Katembat ini berinovasi bentuknya seperti apa, atau menjadi robot atau gimana atau di usaha lainnya mungkin kan ya, di usaha lainnya tapi tetap membawa nama pesantren kan gitu. Ya. Nah, ya mudah-mudahan juara Kang. Amin. Karena ini itu tadi saya ingin jadi motivasi lah buat semuanya. Tadi santri mandiri. Kang Solah, sudah saatnya mungkin ya santri ini percaya diri lah gitu ya. Jadi bisa bersaing gitu kan ya. Saatnya santri itu memang sekarang lagi digalakan gitu ya. Santri itu memang harus kuat, terus mandiri, berkesiapan hidup, beramaliyah ilmiah gitu kan. Jadi beramal sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, dan dia memang mandiri berdikari gitu. Itu santri memang tipenya itu begitu, dan itu pada hakikatnya kalau menurut saya kemandirian santri itu pada hakikatnya ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi memang agama, dalam hal ini agama kita Islam, memang mengajarkan kita supaya kita berikhtiar gitu kan, berikhtiar, berdikari, berusaha sendiri. Bahkan kan dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Daud itu bekerja makan, berkonsumsi dari hasil usahanya sendiri. Itu hadis ini menunjukkan bahwa memang ajaran kita itu, Nabi mengajarkan kita untuk selalu berikhtiar dan berusaha kan gitu ya, tidak cicing wae, tidak diam. Artinya kan tidak cukup ku ngaji cicing di masjid terus jadi kaya raya kan tidak ya. Ada gitu dulu itu Sayyidina Umar lewat ke satu masjid, menemukan ada seorang remaja gitu kan, dia mungkin berdoa di masjid itu, dan dia meminta kepada Allah supaya menjadi orang kaya. Kemudian ketika Sayyidina Umar mendengar orang itu berdoa meminta jadi orang kaya, tapi dia duduk di masjid, akhirnya si pemuda itu sama Sayyidina Umar ditarik keluar masjid. Kalau mau disuntrungkan lah namanya, dijuntrungkan supaya ya didorong supaya dia berusaha gitu kan. Dan sahabat Nabi kan seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah saudagar muslim kan, yang kaya raya. Tetapi sebagai catatan kita mengajarkan kepada santri-santri kita bagaimana usaha itu, kekayaan itu, harta itu tidak melupakan dirinya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang paling penting itu kita punya harta, kita punya rezeki, kita punya jabatan, kita punya apapun yang sifatnya nikmat duniawi, itu harus mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat. Itu aja intinya. Jadi Islam tidak mengajarkan, tidak melarang kita untuk kaya ya, justru harus ya. Iya, cuman jangan terlena gitu aja. Betul. Jangan terlena. Kita jangan sampai punya harta kaya terjerumus kayak gitu aja sih catatannya. Jadi kita memang komprehensif gitu pemahamannya. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal mungkin, jangan. Jadi harta itu sama seperti palu lah ya, sama seperti pisau. Bagaimana orang yang menggunakannya. Ya? Kalau dipakai jahat, kalau dipakai baik kan baik gitu. Jadi harta itu kumaha jelemakna gitu. Bagaimana orangnya. Bukan seberapa banyak dan seberapa sedikit harta itu, nggak jadi itu kan dalam agama itu. Tapi bagaimana kita menggunakan, mentasarufkan, mendapatkannya dengan baik, dan setelah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ya, beribadah
dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik gitu aja. Tuh luar biasa ya. Jadi ya sudah saatnya lah santri gitu ya, Bergerak gitu ya. pesantren itu bergerak tidak hanya di bidang keagamaan ya, karena sepuh-sepuh atau bicara sejarah pun itu sudah dicontohkan ya. Tinggal tergantung hari ini, apalagi perkembangan teknologi sangat cepat dan itu justru mempermudah kita untuk belajar apapun kan gitu kan. Kang Solah, Kang Sukron hatur nuhun terus dongkap gitu ya. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan mengenai ini produk ini gitu ya pada warga desa Lengkong, promosi. Ya, promosi. Bangga. Ya, ini mana produknya? Ini ya. Alhamdulillah ini asli produk apa namanya Ketembat KSI ya, Ketembat KSI karya santri Indonesia. Dan ini alhamdulillah diproduksi oleh pesantren, ada di Salafi Al-Falah dan di Al-Khalili ya. Ada di Al-Khalili. Silahkan nanti bagi warga Desa Lengkong ya, khususnya warga Ciganitri yang ingin tahu tentang produk kami bisa langsung ke lokasi atau bisa menghubungi saya gitu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan usaha kami di pesantren berjalan dengan lancar, amin, ya, amin, berjalan dengan baik ya, dan tentunya mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk semuanya. Amin, amin. Itu mungkin ya Dari Kang Solah saya. Oke, terakhir cukup. Hatur nuhun Kang, mudah-mudahan Ketembat ini usaha Ketembat ini terus sampai berkembang ya, berbuka cabang gitu ya banyak. Dan satu lagi mudah-mudahan minggu-minggu ini kan sedang mengikuti ajang itu ya OPOP ya, mudah-mudahan juara. Amin. Dan juara 1 amin, ya. Amin. Mudah-mudahan harus juara 1 gitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua bahwa pesantren ataupun santri sudah saatnya kita bergerak di semua lini, tidak hanya berbicara keagamaan tapi bisa berbicara hadir di tengah-tengah masyarakat mengenai ekonomi, sosial, budaya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.